merupakan tanaman yang dipanen pada umur sekitar 7 sampai 21 hari. Kan untuk umur tanaman sendiri bisa dibagi menjadi 3, yaitu umur kecambah, microgreen, dan untuk usia tanaman dewasa. Nah, untuk kecambah itu sendiri umur dari 0 sampai 3 sampai 7 hari. Sedangkan untuk microgreen sendiri berumur 7 sampai 21 hari. Kan umur dewasa 3 minggu sampai 40 hari. Kelebihan dari microgreen sendiri, setelah saya baca di beberapa jurnal, itu mengandung nutrisi yang cukup banyak dibandingkan dengan tanaman dewasa, sayuran dewasa. Nah, itu bisa sampai puluhan kali sampai 100 kali lipat nutrisinya. Di beberapa penelitian, contohnya yang saya baca di perguruan tinggi di Indonesia, itu ada yang meneliti bahwa tanaman microgreens itu berpotensi sebagai anti COVID-19 karena nutrisi tersebut, karena di dalam microgreen mengandung beberapa nutrisi yang cukup tinggi seperti vitamin E, vitamin C, beta karoten, dan vitamin D yang keempat hal tersebut dapat digunakan sebagai antioksidan untuk melawan beberapa virus atau bakteri yang masuk dalam tubuh, sehingga sangat berpotensi sebagai antibakteri, termasuk juga anti COVID-19. Penanaman cukup simpel, menggunakan beberapa komponen. Pokoknya ada benih, media tanam, dan nutrisi dari air, dan beberapa tambahan nutrisi dari komponen lain seperti AB mix atau yang lainnya. Kan untuk microgreen sendiri kan tidak membutuhkan lahan yang banyak, sehingga bisa ditanam di rumah sendiri atau di perkotaan yang kekurangan lahan, dan bisa diproduksi atau dijual dengan cepat juga. Oke, sekarang kita mau menanam sayuran microgreen ya. Untuk beberapa hal yang kita butuhkan antara lain, yang pertama ini air untuk menyemprot tadi. Yang kedua butuh media tanam. Nah, media tanamnya ini sendiri kita bikin dari tanah, abu skapadi, dan kompos, atau bisa diganti dengan pupuk yang lain, petroorganik atau yang lainnya. Untuk tanahnya 2, untuk skam padinya yang sudah jadi abu 2, dan untuk kompos atau bisa yang lain atau pupuk organik biasanya dibeli di pupuk pertanian itu 1 saja. Kita campur seperti ini ya. Terus untuk selanjutnya kita juga butuh untuk wadah tempat menanam. Nah, untuk tanaman microgreen sendiri cukup untuk menggunakan wadah seperti ini, Mika. Soalnya nanti tanamannya kan juga cukup kecil dan nggak perlu media tanam yang banyak. Selanjutnya benih. Ini kita pakai benih sawi dan bayam merah. Sebenarnya bisa dengan sayuran yang lainnya sesuai selera, tapi di sini saya mencontohkan menggunakan sawi dan bayam merah. Dan ini untuk bisa lihat sendiri, ini AB mix, bisa dibeli di toko pertanian di sekitar banyak. Ini sebenarnya nutrisi untuk tanaman hidroponik, tapi bisa juga digunakan untuk tanaman microgreen juga. Kalau misalkan kesusahan mencari nutrisi, sebenarnya ada pengganti lain yang organik, lebih alami. Bisa menggunakan air kelapa. Menurut penelitian yang sudah saya baca, itu air kelapa mengandung banyak sekali nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman seperti vitamin K dan lainnya. Nah, itu cukup untuk menyiram tanaman dengan nutrisi air kelapa tersebut. Bisa sebagai pengganti AB mix ini jika lebih mahal.
Oke. Untuk pembuatannya, yang pertama kita taruh meja tanam di wadahnya ini. Ini cukup ya, cukup. Nah, terus kita taburkan benihnya. Kita pakai benih sawi dulu. Untuk media segini itu kita bisa menabur benih sekitar seperempat sendok makan saja, cukup. Kita taburkan ini pelan-pelan. Ini memerlukan kalian khusus supaya hasilnya bisa rata. Ini cukup ya. Terus kita taburi lagi atasnya menggunakan tanah biar nanti mendapat kelembapan yang pas. Ini tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal. Setelah itu kita semprot pakai sprayer ya. Kenapa menggunakan sprayer? Karena nanti biar bisa rata, dan kalau menggunakan selam nanti takutnya terlalu besar airnya dan menjadi kurang rata. Kita semprot ini ya, cukup. Nah, setelah itu kita nanti tutup, taruh di tempat yang gelap dan terhindar dari sinar matahari. Supaya apa? Karena syarat dari pertumbuhan biji pertama itu harus punya kelembapan dari air dan jangan sampai kena sinar matahari dulu. Kita simpan 1-2 hari, maksimal 2 hari. Setelah itu nanti sudah tumbuh kecambahnya. Kalau sudah tumbuh kecambahnya, nanti kita mulai keluarkan dari tempat gelap, kita kenakan sinar matahari tapi tidak secara langsung. Oke, sekarang kita akan membuat nutrisi untuk tanaman microgreens. Di sini saya memakai nutrisi untuk hidroponik yang bisa dibeli di toko pertanian terdekat, AB Mix. Bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk perbandingannya di sini untuk 1 liter air kita menggunakan yang mix A 5 ml dan mix B 5 ml. Kita campurkan. Untuk sekitar 5 ml nya cukup sekitar 1 botol ini. Kita masukkan, campur ke air. Terus untuk yang A sama 5 ml. Setelah itu kita campur, kita mix sampai teratur rata. Oke. Kemudian kita masukkan ke sprayer, nanti kita semprotkan ke tanaman yang sudah berumur 2 hari dari penanaman benihnya. Kita semprotkan ke tanaman yang sudah berumur 2 hari seperti ini ya. Lihat, ini yang berumur 2 hari cukup kecil ini. Kita semprotkan. Untuk penyemprotannya ini cukup 1 kali dalam sehari, pagi hari, dan disemprotkan selama mau panen, berarti sekitar 14-21 hari secara berkala. Keesokan harinya, keesokan harinya, belas hari kemudian. Untuk penjualan dari tanam microgreen sendiri, dari 1 wadah seperti ini
ini itu nanti bisa dijual sekitar 20 sampai 30 ribu, bahkan sampai 50 ribu, tergantung tadi pasaran. Untuk proses penjualannya cukup besar karena belum banyak yang menanam tanaman ini dan belum tahu banyak manfaat dari tanaman microgreen sendiri. Kemungkinan untuk dijual di pasar cukup laku karena prospek dan nutrisinya sangat cukup besar dan belum banyak yang menanam dari warganya, dari masyarakat juga. Dan biasanya untuk beberapa di restoran-restoran juga digunakan sebagai tanaman tambahan, biasanya sebagai garnish untuk makanan karena memiliki tekstur yang lembut dan renyah, juga beberapa warna yang menarik seperti bayam merah itu nanti berwarna merah, sedangkan yang lain bisa berwarna hijau. Nah, itu cukup untuk membuat hiasan dalam makanan atau sebagai garnish.